Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nadia Anggreni. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional, terutama pada transformasi Ki Hajar Dewantara. Pada awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda menggulirkan kebijakan politik etis dengan tujuan memperbaiki taraf hidup pribumi melewati pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Nah, salah satu bidang tersebut adalah pendidikan. Pendidikan dilaksanakan secara barat, yakni menggunakan bahasa Belanda yang bersifat elit. Dengan adanya hal tersebut akan menyebabkan rakyat berterima kasih dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Tidak semua rakyat pribumi dapat mengenyam di sekolah tersebut. Nah, salah satu orang pribumi yang dapat merasakan pendidikan secara barat adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dalam sekolah barat tentunya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan kolonial, baik kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, maupun administrasi. Nah, Sekolah Bumi Putra merupakan salah satu sekolah yang didirikan oleh kaum Belanda. Dalam sekolah ini sangat rendah pembelajarannya. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung dengan seperlunya. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara menjadi aktivis dari sebuah organisasi Budi Utomo dengan tujuan untuk lepas dari Belanda. Pada tahun 1912, bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douws Dekker, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Indis Partij. Alasan Ki Hajar Dewantara ingin memajukan pendidikan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia sangat dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sementara para penguasa pribumi hanya dijadikan pembantu dan jika berani maka mereka langsung ditindas. Ki Hajar Dewantara berpendapat kita semua wajib berusaha sendiri untuk memperbanyak sekolah untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, memperbaiki pelajaran hingga nantinya anak-anak kita dengan mudah dapat turut naik ke sekolah yang lebih tinggi. Dengan pemikiran tersebut, pada tahun 1922 sampai 1930, beliau mendirikan pendidikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Proses pembelajaran pada taman siswa ini yakni guru membelajarkan materi pelajaran ditambah pendidikan kebangsaan dan budi pekerti, dengan tujuan untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggung jawab agar anak-anak berkembang merdeka serta menjadi putra-putri tanah air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme Indonesia memiliki rasa pengabdian yang tinggi bagi nusa dan bangsa. Pembelajaran di taman siswa ini merupakan gabungan dari sistem pembelajaran nasionalisme dan pembelajaran kolonial. Sampai saat ini, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara relevan dengan pendidikan saat ini seperti tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan dalam 4 dimensi yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan juga sosial. Sebagai tokoh yang begitu memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia, akhirnya pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang merupakan tanggal lahir dari Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, pendidikan yang dirintis dan dimulai Ki Hajar Dewantara adalah sistem yang sangat penting untuk pendidikan di masa sekarang. Dengan filosofi belajar memanusiakan manusia. Namun, apa yang dilakukan Ki Hajar Dewantara adalah hasil dari modifikasi dari sistem belajar negara luar saja. Jika kita melihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, memang masih bisa digunakan pada pendidikan zaman sekarang. Namun, apakah tetap relevan di 10 tahun mendatang? Menurut saya, kualitas pendidikan kita pada zaman sekarang dan zaman dulu tidak ada bedanya atau hanya sedikit perbedaannya. Sistem pendidikan kita tidak terlalu meningkat jika dibandingkan dengan zaman dulu. Bahkan
Bahkan, menurut saya, pendidikan di Indonesia pada zaman ini mengalami kemunduran. Masih banyak tantangan pendidikan dan permasalahan pendidikan pada zaman sekarang masih belum terselesaikan. Filosofi belajar Ki Hajar Dewantara meskipun masih relevan, tapi masih belum dapat menyelesaikan masalah pendidikan di negara ini sekarang. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.